Untuk Mas Asroy gimana keadaannya di sana, Mas? Apakah sudah aman? Ya, yang Mas Asroy yang laporan ya? Oh, yang izin teman ya. Oh, saya kira Mas Asroynya. Oke, doa terbaik buat teman-teman kita yang di Aceh yang sedang dilanda badai. Semoga ini ya diberi keamanan untuk baik dirinya, teman-temannya, dan juga anggota keluarganya. Amin. Mhm. Oke, kita ini ya lanjutkan untuk materi-materi di Digital NTSA. Nah, kemarin saya janjiin ada sesi lab setelah kita selesai ini ya, kita selesai kemarin sampai kripto. Ada beberapa sesi lab di sini yang bisa kita kerjakan. eh Mungkin teman-teman boleh dipersiapkan dulu labnya ya. Kita bakal banyak menggunakan eh, virtual mesinnya, boleh disiapkan dulu supaya bisa mengikuti untuk labnya. Nah, oke, lab pertama untuk enkripsi. Di sini kita ingin melakukan enkripsi ke salah satu ini ya, kita ingin mencoba salah satu enkripsi yang sering digunakan yang dinamakan adalah AES atau Advanced Encryption Standard. Yang namanya AES ini sering disebut atau dikenal sebagai symmetric encryption karena AES punya satu key untuk melakukan enkripsi maupun untuk melakukan dekripsi. Jadi menggunakan satu key yang sama. Nanti kita akan contohkan, kita akan menggunakan eh, kunci enkripsi dengan kata CyberOps. Itu akan jadi kunci enkripsinya. Dan bloknya itu menggunakan 128 bit. Nah, ini ada kelas activity yang bisa teman-teman coba sebentar, aku cari dulu ya kelasnya. Oh, ini dia. Ada ini ya, ada lab yang bisa teman-teman coba. Di sini harusnya sih bisa nyoba semua karena di sini belum butuh menggunakan virtual machine. Kita hanya tinggal masuk ke dalam sebuah web yaitu asencryption.net. Silahkan dibuka itu asencryption.net. Ini dibuka. Nah, oke. Oke, lalu ini kita ada satu formulir yang mana bisa kita pakai untuk melakukan enkripsi. Nah, untuk melakukan enkripsi kita butuh sebuah topik ya untuk dijadikan enkripsi. Contoh mungkin kita cari dari detik ya kali ya. Cari yang berita yang senang aja lah. Yang oh iya, ada yang ngikutin Formula One kemarin. Ini Formula One. eh Nah ini ya, ada kecelakaannya Mick Schumacher kemarin ya, anaknya dari Michael Schumacher. Nah ini, coba kita ambil. Jadi oh, teman-teman bisa ngambil ini kata-katanya dari mana saja gitu ya. Kemudian ini ya, ah, nah, oke. Lalu kunci di sini kunci CyberOps-nya, kunci ininya, kunci enkripsinya kita kasih CyberOps gitu ya.
Jadi mau di atas tuh kayak gimana aja ya. Kemudian dikasih kunci CyberOps. Kemudian di sini biasanya kita pilih 128 bit. Lalu jangan salah klik, yang kita klik ini adalah yang encrypt di sini di kanan. Kita klik encrypt. Oke. Nah, ketika kita klik ini enkripsinya, nah, kita klik enkripsinya, ini akan diubah secara otomatis menjadi base 64 sehingga karakter-karakter yang digunakan itu hanya karakter-karakter yang biasa kita gunakan gitu. Jadi dari A sampai Z, kemudian 1 2 3 4 5 6 7 8 9, kemudian beberapa tanda baca. Nah, untuk karakter-karakter yang digunakan hanya dari sana aja. Lalu di sini kita bisa download ya, hasilnya bisa kita download. Kemudian nanti hasil downloadnya akan dalam bentuk TXT. Nah, coba lihat sekarang ke dalam ini ya, ke dalam grup chat di dalam kelas COA itu ya, di dalam grupnya itu ada satu file AES ini ya. Ini adalah bentuk enkripsi dari paragraf yang tadi kita copy. Gitu. Paragraf yang tadi kita copy ini bentuk enkripsinya. Untuk membuka enkripsi ini, gitu, kita bisa ambil, sorry, gimana tadi? Nah ini ya, kita bisa ambil ini, kemudian kita masukkan ke sini, masukkan ke dalam kolom dengan kunci yang sama ya, CyberOps dengan bit yang sama dengan yang tadi. Kemudian sekarang kita decrypt. Nah, ini. Jadilah sebuah plain text. Ini adalah salah satu penggambaran tentang symmetric encryption, di mana kuncinya itu saat melakukan enkripsi dan saat melakukan dekripsi itu sama, yaitu dia menggunakan kunci CyberOps untuk melakukan enkripsi maupun dekripsi. Nah, oke, mungkin ada yang masih kebingungan di sini untuk mungkin masih ada yang kebingungan kali ya untuk enkripsi ini dan gimana cara kerjanya misalkan gitu ya. Ini udah bentuknya ya yang tadi. Tadi ada dua, tadi ada dua. Ini ya ada dua ya seperti ini. Yang kiri ini bentuk non enkripsinya, yang kanan ini bentuk enkripsinya. Nah, mereka dibuat dengan kunci yang namanya kita kasih nama CyberOps tadi. Oke, untuk AES tadi karena dia symmetric encryption dia menggunakan kunci yang sama gitu ya untuk buka dan tutup. Tapi di sini AES sendiri itu algoritmanya itu super aman, udah aman. Eh, Namun yang jadi masalah terkadang adalah password yang diberikan oleh user. Jadi kalau kita menggunakan password CyberOps saja itu udah relatif mudah kejebol gitu. Algoritmanya aman, kelemahannya adalah password yang biasanya digunakan oleh user. eh Biasanya sih untuk enkripsi AES ini kita nanti ingin sebuah passphrase ya istilahnya, sebuah kata kunci yang berisi lebih dari satu kata. Jadi namanya adalah passphrase. Dan juga untuk AES encryption sering digunakan pada teknologi WiFi. Saat kita connect, misalkan ke Starbucks WiFi gitu ya, itu nanti ketika ada WPA-nya atau WiFi Protected Access, ada algoritma WPA-nya. Nah, itu AES inilah yang akan digunakan di dalam komunikasi antara device tersebut. Antara baik access point maupun endpoint. Itu nanti dia menggunakan AES. Untuk passwordnya jelas yang digunakan adalah password untuk bergabung ke WiFi. Itu adalah passwordnya. Password ininya ya, symmetric encryptionnya ya.
Tuh, salah satu contoh aja untuk jenis symmetric encryption. Jelas untuk symmetric encryption itu sederhana ya, karena dia pakai satu kunci aja. Oke, kalau misalkan ada yang ditanyakan silahkan ya lewat kolom chat. Di sini kita akan lanjut ke lab yang kedua hari ini. Kita masih di topik enkripsi atau kriptografi. Di sini kita ingin mencoba hash. Jadi ada lab di 21.1.6 yang mana di sini ada lab untuk mencoba proses dari hashing. Dan hash ini nanti akan kita buat menggunakan OpenSSL. Lalu kita coba verifikasi dari hash tersebut. Nah, ini silahkan di-download dulu. Teman-teman boleh download dulu. Dan di sini karena dia kita udah mau pakai tools OpenSSL nih. Jadi kita nyalakan dulu ini ya VMware-nya. Silahkan dinyalakan lalu dibuka CyberOps Workstation. Apabila ada username analis, passwordnya adalah CyberOps. Oke, ini kita udah masuk ke dalam. Lalu jangan lupa untuk menyalakan terminal emulator. Untuk terminal emulator ini nanti adalah lokasi kita untuk mengetikkan ini ya perintah dari OpenSSL. Tapi sebelum itu nanti ditermati dulu bahwa di sini di dalam sebuah folder home analis lab support files itu adalah folder itu terdapat sebuah letter, sebuah pesan yang ditujukan kepada neneknya. Jadi di dalam pesan itu ada, "Hi Grandma, I'm writing this letter to thank you for the chocolate chips you sent me. I got them in this morning and I have already eaten half of the box. They are absolutely delicious." Nah ini ya ada satu isi dari surat yang mana kita ingin hash dia untuk melindungi integritas dari data tersebut. Oke, oke. Nah, dari sini ya, dari terminal emulator yang teman-teman sudah pegang sekarang, itu kita bisa menuju ke itu lab support file ya. Change directory dulu ke lab support file. Nah, kita sekarang udah di lab support file dan di sini kita cari filenya, yaitu tadi namanya adalah letter to grandma. Oh ini dia, letter to grandma. Jadi kita coba baca dulu letter to grandma. Mirip ya dengan yang di soal dengan yang di sini praktisnya. Lalu untuk melakukan hashing kita bisa menggunakan beberapa tools ya. Banyak sekali tools di Linux yang bisa melakukan hashing. Bahkan kalau misalkan kita nggak pakai Linux saja kita bisa masukkan aja langsung ke dalam browser. Nah, tapi untuk istilahnya untuk availability-nya kita bisa ini ya. Kita bisa coba open SSL di sini menggunakan SHA-256 letter to grandma. Open SSL tuh kemudian SHA-256 kemudian letter to grandma.txt. Sekarang kita menggunakan tools Open SSL dan kita dapatkan sebuah hash value ini.
Ada hash value tertentu. Nah, untuk yang lainnya kita bisa kayak pakai kita bisa pakai SHA 256 SAM letter, salah, harusnya nggak pakai spasi ya ini. SAM kemudian letter to grandma. Nah, jadi ini salah satu sifat dari hash sendiri. Sifat dari hash ini apabila nilai yang diinputkan ke dalam sebuah hash itu sama dengan nilai yang lainnya, maka hasil outputnya itu juga sama. Jadi ketika kita masukkan ya, kita hitung SHA-256-nya itu menggunakan OpenSSL, jika dibandingkan dengan tools lain yaitu SHA-256 SAM, kemudian yang di ini juga sama, yang di testing juga sama, dan kita dapati ini nilainya sama persis. D9FF belakangnya 8080B. Ini sama persis dengan yang di atasnya. Jadi ini nanti bisa digunakan untuk data integrity ya. Saat pengiriman jangan lupa cantumkan hashnya yang udah kita hitung. Gitu. Supaya nanti lawan bicara kita juga menghitung. Kalau misalkan ketika lawan bicaranya itu perhitungannya tidak tepat, maka nanti datanya itu dianggap tidak punya integritas. Oke, ini untuk OpenSSL dan SHA-256 SAM. Walaupun beda tools, tapi algoritmanya tetap sama. Bagaimana kalau kita menggunakan 512? SHA-5. Nah, ini lebih panjang lagi dan lebih intensif lagi ke dalam PC. Jadi mungkin kita ya bagus kita menggunakan SHA-512 ini untuk menghindari collision. Tapi ya itu tadi processingnya itu butuh lebih terutama apabila sebuah perangkat jaringan itu melakukan hash berulang kali. Nah, dia harus pakai ini yang lebih jadinya, resource-nya harus lebih. Oke. Walaupun yang diinikan sama, yang diambil itu sama, filenya letter to grandma.txt, tapi sayangnya berbeda gitu ya dengan yang ini. 512 berbeda dengan yang 256. Nah, oke. Mungkin kalau ada pertanyaan silahkan ya, saya sangat open dengan pertanyaan. Lalu untuk memverifikasinya gimana? Ketika kita udah menghitung hashnya nih, kita udah dapatkan value ini. Ini kan dipakai, ini adalah value hashnya. Dan gimana caranya value hash ini bisa dipakai dan diimplementasikan? Sekali lagi di dalam kripto ini hash ini tidak bisa dikembalikan ke bentuk asalnya. Seperti kertas yang udah terbakar, dia nggak bisa dikembalikan ke bentuk asalnya secara mudah. Tapi kita bisa mencoba, misalkan gini, user menginputkan password, misalkan hash dari ABCD gitu ya. Nah, nanti platformnya itu ngehash dulu sebelum dia dicekkan ke dalam sebuah database. Jadi bukan di database tersebut yang didecrypt menuju plain text, tapi informasi-informasi yang diinputkan oleh user itu uh, di dicocokkan gitu ya, di hash, kemudian dicocokkan dengan yang ada pada database. Kalau ada sedikit saja perubahan di dalam sana, itu impact-nya bakal besar. Misalkan ketika saya coba ubah sedikit Vim letter to grandma gitu ya, saya tambahkan di sini huruf A aja ya. Nah, di sini bisa kita lihat
bahwa ininya beda sekali. Ini dimulai dari E2D5, kemudian yang tadi yang itu dimulai dari ED91. Gitu pula pada yang SHA-256. SHA-256. Nah, ini beda ya. Beda. Oke, itu ya untuk data integrity. Jadi kalau misalkan ada sedikit saja perubahan nih, saya lihatkan ada perubahan pada letter to grandma.txt di sini ketambahan huruf A, itu nanti nilai hashnya akan berubah total ya, berubah total. Kelihatan apabila ada percobaan penggantian informasi itu bisa kelihatan, kita bisa lihat dari nilai hash dibandingkan nilai aslinya. Oke, saya izin sebentar 5 menit ya. Nanti saya akan start lagi jam 4, sorry. eh ke kamar mandi dulu sebentar.
Oke, lanjut lagi ke lab yang berikutnya. Coba kita lihat di sini lab-labnya ada apa lagi ya. Eh, di dalam labnya itu untuk 21 ini lumayan ya lab-labnya. Oh ya, di ini OpenSSL ini juga kita bisa melakukan enkripsi dan dekripsi data juga. Sini. Coba kita gunakan ini sebuah lab untuk melakukan enkripsi dan dekripsi data dengan menggunakan OpenSSL. Nah, di download. Ini filenya saya kasihkan ke dalam ini ya. Saya masukkan ke dalam WA juga. Kemudian coba kita kerjakan labnya. Nah, oke. Mungkin aku ingin delete dulu itu ya. A-nya itu yang di belakang supaya nanti kelihatan sama. Jadi, oke. Saya hapus dua line yang di bawah yang tadi saya tambahkan sebelum ini. Kemudian sekarang kita lihat lagi, baca dulu ya, letter to grandma. Udah benar ya, udah nggak ada tambahan lagi. Kemudian kita ingin enkripsi ini dengan menggunakan AES256. Kemudian menggunakan CBC atau Cipher Blockchaining. Nah, untuk melakukan enkripsi, kita bisa pakai OpenSSL aja. OpenSSL, kemudian ini kita beritahukan tipe dari algoritmanya. Jadi AES dengan 256 bit, kemudian dengan Cipher Blockchaining atau CBC, kemudian file inputnya itu letter grandma txt, kemudian outputnya message message.enc. Nah, di sini akan dimintai sebuah password ya. Karena tadi AS itu kita harus menentukan symmetric key-nya atau satu key-nya yang untuk enkripsi dan dekripsi. Jadi mungkin kita ingin coba dengan password CyberOps saja. Verifikasi, masukkan lagi CyberOps. Nah, oke. Okay. Kemudian ketika kita baca ya message.enc di sini ya jelas nggak kebaca ya karena di sini dia tidak menggunakan base 64 untuk membacanya. Nah, supaya ini bisa kebaca, kita mau tambahkan mungkin ingin kita tambahkan minus A di sini. Jadi dengan minus A ini nanti dia akan disimpan dalam encoding base 64. Masukkan passwordnya lagi, CyberOps, kemudian CyberOps. Nah, kita baca message ENC. Nah, ini dia udah menggunakan karakter-karakter yang bisa kita baca. Jika dibandingkan dari ini nggak bisa ya, nggak kebaca ya. Tapi kalau ini kebaca karena di encode dengan menggunakan base 64. Lalu selain untuk enkripsi tadi dengan menggunakan AES256 CBC ini, kita bisa pakai kunci yang sama untuk dekripsi juga. Caranya ini tadi, mungkin kita inputannya kita ubah ya, inputannya bukan letter to grandma lagi ya. Inputannya ini message ENC tadi sebuah message yang udah terenkripsi, kemudian kita tambahkan minus A itu untuk mengatakan bahwa ini message ENC ini dalam format base 64. Kemudian kita tambahkan minus D untuk dekripsi. Kemudian kita tambahkan outnya. Wow. Oh ini. Kita tambahkan outnya. Outnya ini kita buat misalkan decrypted
letter.txt. Oke, harusnya udah bisa. Coba apabila ditanya password, nanti ngikutin password untuk membuat ininya ya, filenya ya. Kalau tadi kita menggunakan passwordnya CyberAuth. Kita bisa baca decrypted letter. Nah, udah dikembalikan lagi ya dari bentuk yang seperti ini, udah dikembalikan lagi ke bentuk yang bisa terbaca oleh manusia. Jadi konsisten nilainya di sini apabila kita menggunakan kunci yang sama dan juga karakter yang sama juga atau huruf-huruf yang sama persis itu nanti untuk enkripsi juga akan nggak ini ya nggak berbeda satu sama lainnya. Oke. Kemudian lanjut lagi nih kita ke ini ya ke labnya. Kita ingin melakukan enkripsi dan dekripsi dengan menggunakan hacker tool. Nah, apa sih ini hacker tool ini? Coba. Nah, yang kita ingin lakukan di sini kita ingin menggunakan sebuah utility di Linux yang namanya menggunakan fcrackzip. Di sini bisa digunakan untuk melakukan recovery password terhadap file-file zip. Oke, dan di sini tetap kita masih membutuhkan workstation-nya, jadi pastikan aja itu dalam kondisi up. Kemudian kita coba mungkin kita buat folder baru, kita buat folder baru namanya test gitu ya, folder test. Kemudian ke folder test ini, kemudian baru kita jalankan ini ya, echo-echonya ini ya. Echo, halo, misalkan halo satu gitu ya. Kemudian dimasukkan ke dalam sampel satu di txt. Kemudian ada ini ya, halo 2, kemudian sampel 2.txt. Kemudian ada hello 3, kemudian di sini ke sampel 3.txt ya. Hello 3 ke sampel 3.txt. Ketika kita list secara panjang, nah ini ada file-file tersebut ya, sampel 1, sampel 2, dan sampel 3. Kemudian yang kita lakukan di sini kita ingin mengkompres file-file tersebut, kemudian untuk dekompres itu dikasihkan sebuah password. Oke, untuk melakukan zipping kita bisa menggunakan tool di Linux menggunakan zip -e, kemudian nanti file satu zip itu kemudian kita masukkan rame-rame nih. Jadi kita ingin masukkan sampel 1, sampel 2, dan sampel 3.txt ke dalam file 1.zip. Coba lihat apa yang terjadi. Oh, kita dimintai password tentu saja ya. Nah, untuk ininya ya penggunaan passwordnya di sini ada beberapa yang bisa kita ambil ya. Kita mulai dari dengan password R2. Passwordnya kita buat R2, R2 itu. Nanti kita ingin lihat seberapa cepat ini di tracknya. Untuk password R2 ini sendiri sebenarnya ini adalah password yang terlalu pendek
Jadi untuk sekedar percobaan gitu ya, yang R2 nanti kita lihat seberapa cepat R2 ini dijebol. Kemudian kita buat file yang kedua, file 2.zip yang di sini passwordnya kita buat menjadi 0b1. 0b1, ulang lagi, 0b1, 0b1. Nah, ini berhasil ya. Jadi udah ada dua file zipnya. File zipnya udah ada dua. Sekarang kita lanjutkan lagi ke zip ya. Zip e, kemudian tentukan ininya ya, tentukan nama filenya, file 3 zip. Kemudian di sini yang diambil sebagai zip itu apa aja? Jadi ada sampel 1 2 3 diambil. Dan sekarang kita menggunakan password Y0DA. Y0DA. Oke, berhasil. Nah, sekarang kita buat file yang keempat nih. Nah, dan ini file keempat dia menggunakan 5 karakter. File 4 ini menggunakan 5 karakter. Kemudian passwordnya itu adalah C garis strip 3 P0. C3 strip sorry. C strip 3 P0. Nah, di sini ada 4 file ya, 4 file yang mana passwordnya ini berbeda-beda. File 1 tadi passwordnya R2, file 2 itu 0B1, file 3 itu Y0DA, file 4 itu adalah C3P0. Nah, untuk kita mensimulasikan serangan ini, kita ingin menggunakan sebuah tool yang biasa dipakai untuk penetration tester maupun dipakai untuk orang-orang kriminal. Di sini menggunakan fcrack zip ya. Fcrack zip ini nanti dipakai untuk membuat ini ya, melihat enkripsi dari autentikasinya. Nah, oke. Oke, sekarang dari file-file ini yang udah dibuat passwordnya, kita coba untuk melakukan fcrack zip. Fcrack zip, kemudian kita spesifikasi vulnerability-nya. Sorry, untuk targetnya itu di mana? Sorry, passwordnya itu berapa? Jadi kita coba password dari rentang 1 karakter sampai 4 karakter. Kemudian kita pakai yang file 1 zip dulu untuk kita melihat seberapa cepatkah ini. Nah, bentar. Nah, ini ya passwordnya udah ditemukan ya R2 gitu. Jadi secepat itu ya kalau kita punya password 2 karakter, ya kemungkinannya ya tipis-tipis. Jadi kan
Itu bakal dicoba ya, bakal ini namanya brute force. Itu bakal dicoba. A dipasangkan dengan mulai dari nol dulu ya. Dimulai dari satu karakter dulu. A, B, C, D, E, F, 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Kemudian mencoba dua karakter A1, A2, A3 dan seterusnya. Sehingga ini bisa cepat banget untuk dijebol kalau cuma dua karakter. Nah, bagaimana kalau ini file 2 zip tadi? Ternyata juga instan ya, tiga karakter itu juga instan. Padahal di sini nggak ada graphic cardnya. Bagaimana kalau file yang ketiga? Wah, ternyata makan waktu sedikit, tetapi nggak terlalu lama ya. Ini untuk password 4 karakter. Gimana kalau passwordnya itu 5 karakter? Kalau passwordnya 5 karakter gimana? Ya. Misalkan tadi yang 5 karakter itu file eh, 4 ya, file 4 ya yang 5 karakter. Nah, kalau misalkan kita buat di sini rentangnya 1 sampai 4 ya nggak ketemu jelas ya. Brute force-nya nggak ketemu. Yang bisa kita lakukan di sini kita buat 1 sampai 5 karakter. Dia coba satu karakter semua dulu, dua karakter semua dulu, kemudian tiga karakter, sampai akhirnya 5 karakter. Nah, ini coba dijalankan gitu ya. Ini akan memakan waktu. Tapi ini nggak makan waktu tapi nggak terlalu banyak ya jika dibandingkan dengan karakter-karakter sesudah ini. Oke, masih jalan ternyata. Itu passwordnya tadi ada di berapa ya passwordnya tuh? 5 karakter. Passwordnya itu hmm, hmm, kayak masih masih jalan terus ya itunya. Mungkin ada yang ditanyakan dulu sampai di sini berkaitan dengan brute force yang digunakan pada eh ini enkripsi. Oh, ini dia ketemu. C strip 3P0 ketemu. Dia bisa nemu karakter-karakter random seperti itu karena dia mencoba semua karakter. Dan percobaan semua karakter ini bisa dicegah dengan ini ya kita punya password yang sangat-sangat panjang. Itu nanti eh, pelaku seperti ini, pelaku untuk brute forcing itu akan kesulitan atau hampir mustahil untuk mengambil password tersebut. Nah, nanti kalau misalkan kita udah pakai 6 nih, udah 6 paket password nih. Ini makan waktunya juga udah berjam-jam. Jadi untuk pertemuan maksudnya untuk pertemuan kali ini nggak kita lihat sampai 6 karakter gitu ya. Karena 6 karakter itu eh, lumayan lama lah kalau di VM untuk dijebol. Oke, jadi eh, di sini kita bisa eh, ambil kesimpulan bahwa penggunaan password yang tidak aman bisa menyebabkan akun kita diambil alih, terutama apabila dia udah bisa punya akses langsung atau penyerang punya akses langsung eh, ke ini ya ke data penyerang punya akses langsung ke database kemudian ngedump semua isi dari database tersebut. Nah, nanti untuk serangannya itu
dilakukan secara offline jadinya. Oke. Oke, lanjut ke ini, ke materi berikutnya. Nah, ini membandingkan penggunaan SSH dan Telnet apabila di sana ada Wireshark. Eh, untuk Wireshark ini nanti kan dia enak ya, modelnya ada GUI-nya, kita bisa bawa-bawa secara mudah. Kemudian juga di SSH ini dia ada enkripsinya dan Telnet itu nggak ada enkripsinya. Kita lihat, kita bandingkan sebuah protokol manajemen untuk yang terenkripsi secara utuh dan satu buah atau yang satunya hanya yang tidak ada enkripsi sama sekali, yaitu di Telnet. Gimana nih untuk labnya? Di kripto terus ini ya, gathering telnet and SSH in Wireshark. Coba dibuka aja. Duh, nggak kebuka. Ini kemudian di download. Ya, hasil downloadnya saya kasihkan ke teman-teman ya. Nah, ini kita butuh security ops workstation ya, yang mana nanti di sana kita akan simulasikan telnet dan SSH. Nah, sekarang gimana kalau telnet nih? Gimana kalau telnet? Yang kita bisa lakukan itu eh, kita masuk ke Wireshark, kemudian tanda ampersand gini untuk berjalan di balik layar. Kemudian sekarang kita mencoba melakukan telnet tapi ke localhost gitu ya. Telnet, kemudian sorry, telnet localhost. Nah, ini barusan kita masukkan ya username dan password ya di dalam protokol telnet ini sendiri, walaupun atau kita bisa masukin analis kemudian dengan passwordnya itu CyberOps. Nah, ini bisa ya. Nah, sekarang kita coba lihat dari, wah ini ya belum monitor tadi. Lagi telnet localhost, kemudian di sini tadi analis CyberOps. Nah, sekarang coba kita lihat dari Wireshark-nya, kita stop Wireshark-nya untuk melakukan scanning atau mengambilin traffic. Lalu
Di sini akan banyak sekali kejadian ya, insiden-insiden yang terjadi. Kebanyakan sih di TCP, ya, di TCP. Oke, sekarang coba kita cari di sini eh, telnet misalnya. Telnet. Nah, oke, di sini ketemu ya telnetnya ya. Ketemu telnetnya. Coba dimulai dari paling atas di sini ya. Kita klik kanan di bagian protokol, kemudian kita follow TCP string. Oke, kebaca ya passwordnya nih. Ada login passwordnya itu adalah analis. Kemudian passwordnya itu adalah CyberOps tadi yang dimasukkan. Jadi bahayanya kita menggunakan protokol non enkripsi, contohnya Telnet ini, ya nanti kita tinggal ini ini aja, tinggal nunggu aja kapan jebolnya gitu kan, karena ini nggak terenkripsi datanya. Jadi yang namanya login, akses masuk ke dalam perangkat itu kena. Kemudian nanti juga jaringan juga kena kalau misalkan login ini ya, login informasi login ini berhasil terambil. Oke, oh untuk hari ini tuh rasanya tuh ini sekali apa ya, mantap lah ini. Kemarin lagi ada tugas gitu, baru baru sempat tidur berapa jam ya. Jadinya agak-agak gimana gitu. Oke, ini protokol telnetnya yang bisa kita lihat. Oke, itu untuk telnet ya. Lalu bagaimana nih kalau misalkan yang digunakan itu adalah eh, SSH gitu ya. SSH. Bagaimana kalau SSH yang digunakan? Nah, kita exit pertama ya. Itu untuk exit kita dari telnet. Kemudian baru di sini SSH local host. Kemudian ditanyain password CyberOps. Nah, ini ya. Kita berhasil ya masuk ke SSH. Kemudian dari ini ya, dari SSH ini, kemudian kita coba lihat ke sana ya, loopback-nya ini, kemudian kita cari SSH gitu. Wah, nggak kelihatan ya. Karena tadi kita stop deh. Coba kita buat capture baru lagi, ini continue without saving. Nah, ini udah start paket capture lagi. Sekarang kita coba SSH localhost. Nah, oke. Di sini salah ya. Ini aku buat salah lagi. Oke. Lalu sekarang kita udah dapet nih traffic SSH-nya yang ini. Yang lewat tadi ya. Yang lewat tadi kelihatan SSH-nya. Ada client encrypted paket dan seterusnya. Tapi di sini yang menjadi pentingnya SSH ini adalah ketika kita lihat protokolnya di sini semua terenkripsi. Lihat di bagian bawah ini semuanya itu terenkripsi bit-bitnya. Ini ada satu yang nggak enkripsi, coba kita lihat. Oke, ini kayak nggak masalah ya nih, kayak cuman ini aja config-nya aja. Oh, ini, nah di sini kita
sebenarnya kalau kita telusur gini ya, follow misalkan TCP stream gitu ya. Nah, seperti ini yang kita dapatkan gitu ya. Jadi kedua belah pihak eh, di sini bertukar dulu kunci satu sama lain gitu ya dengan menggunakan OpenSSH ini. Kemudian di sini ada satu warna ya yang menggambarkan sebuah sebuah respons, sebuah respons. Kemudian di sini kita bisa lihat ya ada request yang lain lagi dan seterusnya ya. Dan di sini yang paling penting adalah kita nggak bisa baca gitu. Berbeda kayak telnet tadi. Kalau telnet bisa kita baca secara jelas apabila kita melakukan sniffing. Tapi kalau misalkan menggunakan SSH ini ya, karena di situ ada enkripsinya menggunakan asymmetric encryption, maka SSH ini dianggap lebih aman. Ya bisa dibaca datanya di tengah jalan. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan dulu mengenai mengenai topik praktikum dari ini ya, kripto. Oke, lalu labnya lagi ada lab lagi nih. Labnya lagi di lab ke 21 ya. Ini udah tadi 21, 2, 12 udah kita melihat SSH. Lalu oh ini ada relatif menarik sih. Semoga aja basisnya itu ini ya, basisnya praktek. Nah, oke. Jadi yang kita lakukan nanti kita ingin melihat sertifikat authority ya dari dalam browser. Tuh, dan nanti ada teknik-teknik sendiri yang udah dibahas di sini yang bisa teman-teman pakai. Oke, aku kirim lagi labnya ke ini ya, ke dalam grup WA. CA atau Certificate Authority. Nah, dimulai aja. Di sini kita juga butuh cyber ops workstation-nya, kemudian butuh internet akses. Oh ya, untuk menyalakan internet akses di dalam Wireshark, kita quit dulu semuanya. Oke. Nah, ini untuk labnya kita akan melihat apa yang terjadi pada level eh, ini ya authority ya, authority stores. Nah, untuk menyalakan internet di sini sudo dhcp pd gitu ya. Passwordnya cyber ops. Nah, oke. Mhm. Nah, kalau misalkan teman-teman buka di browser nih, di browsernya ternyata pakai Mozilla ya.
Kemudian di sini teman-teman masukin aja misalkan cisco.com misalkan seperti itu. Oke, di sini kita bisa lihat di bagian pojok kanan, kemudian sorry, di gambar gemboknya dulu ya, connection secure ya. Ini ada sertifikat yang ditunjukkan atau diterbitkan oleh Aiden Trust. Nah, kita bisa lihat sertifikatnya bahkan diisukan kepada cisco.com di California. Di sini ada beberapa informasi lainnya yang mungkin berguna. Eh, Lalu kalau kita ingin melihat root sertifikatnya pada Google Chrome, ini kita bisa buka Google Chrome-nya dulu. Nah, ini bisa nggak harus lewat ini ya, yang lab kayak gini nggak harus lewat eh, Linux ya, tapi bisa aja di Windows. Oke, sini preference, terus, sorry, harusnya setting. Ada setting nggak nih? Nggak ada ya. Coba cari lagi. Ini ada bagian sertifikat, view certificate. Nah, ini ya. Ketika kita view sertifikat, di sini ada beberapa eh ada beberapa tab yang tertampil ya. Kemudian sini untuk CA-nya. Nah, ini ada daftar CA. Ini daftar CA atau Certificate Authority yang terdaftar di sana dan seterusnya. Nah, dengan menggunakan digital certificate ini nanti secara langsung kita bisa mencegah man in the middle attack, karena untuk man in the middle attack kalau misalkan datanya yang lewat itu dalam bentuk enkripsi ya, belum di dekripsi ya, nanti nggak bisa dilihat tentu saja ininya isinya. Itu untuk man in the middle. Lalu juga karena di dalam digital sertifikat ini juga ada origin authentication-nya, jadi keaslian dari pengirimnya itu juga untuk membentuk man in the middle juga tidak semudah itu untuk at least nanti bakal ada alert tertentu kalau misalkan ada percobaan-percobaan untuk melakukan man in the middle attack. Oke. Lalu kalau kita scroll-scroll ke bawah ini ya, di sini ada beberapa situs dan ada daftar beberapa situs dan ada sertifikatnya. Ini pada Mei 2020. Jadi kemungkinan besar bakal berubah ya ininya.
nilai dari fingerprint ini kemungkinan besar bisa berubah apabila kita cek pada hari ini. Oke, sekarang kita masuk ke dalam kita gathering sertifikat fingerprint dalam CyberOps Workstation. Dalam CyberOps Workstation, nah di sini terserah echo minus n, kemudian open SSL, gitu s client connect. Empat tiga, kemudian kita set gitu ya, kita ambil ini ya kunci enkripsinya dengan menggunakan set. Nah ini untuk filternya, bagian mana aja yang ingin diambil gitu ya, jadi basic certificate, kemudian komanya, kemudian n certificate gitu. Kemudian di sini tambahin p. Oh ya, untuk bikin sertifikatnya nggak pakai tanda petik di sini. Tapi kita buka dengan garis miring. Terus kita masukkan ke dalam Cisco misalkan dokter. So, kok ini ya. Open SSL, S client, connect. Oh, ininya ya, portnya 443. Oh, masih kurang lagi, masih kurang tanda petik di sini. Nah, ini udah berhasil ya. Coba kita lihat apa yang dihasilkan dari perintah di atas. Ya, ini adalah sebuah sertifikat. eh, ini ya sertifikat public key itu yang diberikan kepada kita untuk melakukan enkripsi gitu ya. Jadi emang tadi kenapa di sini ada begin certificate. Jadi kita ingin melihat mulai dari bagian sini. Nah, bagian sini ini match dengan yang ini. Kemudian di belakang itu juga sama match dengan yang ini. Oke. Nah, sekarang coba kita hitung fingerprintnya. Open SSL, kemudian X509, kemudian no out, kemudian inputnya itu ada Cisco pen, kemudian kita pilih fingerprintnya mau dalam bentuk apa. Di sini mungkin contohkan SHA-1. Nah, ini adalah fingerprintnya dalam bentuk SHA-1. Oke. Oke. Oh ya, wah ini sorry banget untuk sore ini rasanya saya kurang ini ya kurang fit rasanya untuk mengajar. eh jadi mungkin daripada nanti keceplosan salah lagi gitu ya, sering
sering ini tadi. Nanti untuk sisa waktunya yang 1 jam ke depan ya sampai jadi kan misalkan recordingnya itu kan harus match 2 jam 15 menit gitu kan. Nanti kita adakan sesi yang hanya untuk menggantinya ya, mengganti 1 jam ini, gitu, mengganti 1 jam yang ini. Jadi mohon maaf ini saya tutup dulu untuk sampai di sini. Eh, jadi mungkin saya stop sharing dulu. Sorry banget ya, eh, hari ini agak agak kurang fit gitu, jadi agak ngeblank gitu ya, nggak tahu nih pikirannya gitu. Jadi thank you semua yang udah hadir. Nanti saya akan lanjutkan di sesi yang kemudian. Saya akan ganti 1 jam sisanya ini. Kemudian nanti recordingnya akan disambung menjadi satu. Oke, mungkin sebelum saya tutup ada pertanyaan dulu dari teman-teman atau ada sesuatu yang ingin disampaikan. Nggak ada ya. Oke. Makasih teman-teman yang udah hadir. Sementara sampai di sini dulu ya. Nanti besok aku ganti. Makasih semua.